Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya'il mursalin wa ba'du. Rekan-rekan sekalian berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena ternyata banyak orang di luar sana tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Semoga di malam yang ketiga ini, di 2 hari puasa kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan menerima amal puasa kita semua. Salawat ring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Rekan-rekan rumah zakat yang berbahagia, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa bukan menginginkan agar kita lapar dan haus, bukan menginginkan kita merasa kesusahan di siang hari, juga bukan menjadikan kita sehat. Karena terkadang beberapa orang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa untuk sehat, padahal sehat itu hanya sekedar akibat dari ibadah puasa ini. Yang Allah inginkan sebetulnya saat kita berpuasa adalah agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan pada kita tujuan utama dari puasa agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di sana, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian takwa sebagai pakaian yang terbaik. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Yang ketiga, keutamaan dari orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan pada orang-orang selain mereka, yang tidak diberikan pada selain mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hadirin yang berbahagia, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusan bagi semua orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan jalan keluar atas masalah yang menimpa dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, keutamaan rezeki yang paling bagus, rezeki yang paling tinggi tingkatannya. Adapun ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini rekan-rekan sekalian yang berbahagia, keutamaan takwa. Jadi ketika kita berpikir bahwa takwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka hendaknya kita menggapai ketakwaan itu. Namun seringkali manusia terlupa, apa sih
makna dari takwa. Apa sih syarat-syaratnya bertakwa? Dan pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu harus mencakup 4 elemen. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat takut ini rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ketakutan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah adalah suatu perasaan takut yang mencegah anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan dan mengarahkannya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itulah rasa takut yang Allah inginkan. Bukan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang takut kepada selain Allah melebihi takutnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita sekarang begitu banyak orang-orang yang takut kepada selain Allah. Bahkan seringkali kita lihat orang-orang itu lebih takut pekerjaannya dipecat dari pekerjaan, takut rezekinya terhambat dan lain sebagainya dibandingkan takutnya ia pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita temukan orang-orang yang berangkat ke kantor kadang sebelum subuh bahkan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bosnya melarang ia untuk sholat, ia pun melakukan hal tersebut, ia mengikuti bosnya. Ini menunjukkan bahwa ia juga lebih takut pada manusia dibandingkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ketika Gubernur Madinah bertanya tentang ketakutan dia pada Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Kata beliau, ketika engkau takut pada Hajjaj, maka sesungguhnya Hajjaj tidak akan pernah bisa menolongmu saat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika engkau takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu, bahkan akan menyelamatkanmu dari keganasan Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Inilah rekan-rekan sekalian berbahagia takwa yang Allah inginkan. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa batas minimal orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah dia punya perasaan dalam dirinya yang menyebabkan ia senantiasa melakukan ketaatan dan menghindarkan diri dari segala kemungkaran. Ini batas minimal takut yang diinginkan Allah. Adapun ketika rasa takutnya bertambah sehingga ia melakukan amal-amalan sunnah dan menjaga dirinya dari hal-hal yang lain yang makruh, bahkan menghindarkan hal-hal yang mubah karena takut pada pada amalan ia, maka itu lebih baik lagi. Namun jika ketakutan itu sangat luar biasa hingga menyebabkan seseorang sakit atau tidak bisa melakukan aktivitas, maka itu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang salah, yang perlu dikoreksi kembali. Inilah rekan-rekan rumah zakat yang berbahagia, ketakutan yang Allah inginkan. Jadi takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala bukan menyebabkan kita lari dari Allah. Sebagaimana kita lari ketakutnya kita pada binatang buas. Ketika kita di binatang buas kita lari, kita menjauh. Tapi ketika kita takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ketakutan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Lais Al-Iskandari menyebutkan ada 7 ciri orang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cirinya terlihat pada lisannya. Saat ia bisa mencegah lisannya dari ucapan dan perbuatan yang buruk, mencegah dirinya dari ghibah, dari mengunjing orang lain. Karena sesungguhnya lisan manusia itu diciptakan di depan untuk ngomong yang baik-baik di depan, bukan ngomongin orang di belakang. Ghibah itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itu merupakan dosa yang sangat luar biasa. Karena
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibatnya di dunia dan di akhirat. Kita bisa lihat di surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kalian suka memakan daging keluargamu, sahabatmu, temanmu yang kau gibahi dalam kondisi mati, maitan, dalam kondisi dia sudah jadi bangkai? Ini di dunia, apalagi di akhirat. Tapi terkadang kita tidak temukan dosa-dosa orang yang meninggalkan atau meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan atau melakukan hal-hal yang dilarang Allah, kecuali mencuri atau membunuh. Allah sebutkan itu. Tapi amalan-amalan yang lain tidak Allah sebutkan. Ini membuktikan bahwa gibah itu, hadirin yang berbahagia, adalah sifat yang benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gibah, mencaci, berkata kotor. Karena sesungguhnya apa yang keluar dari lisan seorang hamba, lisan dari seorang manusia, itu menunjukkan hatinya. Kalau lisannya senantiasa mengatakan yang kotor, berdusta dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa hatinya sedang sakit. Dan Rasulullah SAW satu hari pernah ditanya oleh seorang sahabat, mungkinkah seseorang itu pengecut? Kata Nabi, mungkin. Seorang mukmin pengecut, mungkin. Nabi kemudian ditanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu pelit? Nabi SAW menjawab, mungkin. Tapi ketika Nabi SAW ditanya, mungkinkah seorang mukmin berdusta? Kata Nabi SAW, tidak. Karena dusta adalah sifat orang munafik, dan munafik, nifak, kemunafikan dan takwa dan iman tidak akan pernah bercampur, tidak akan pernah bersatu di dalam satu hati. Ini hadirin yang berbahagia, indikator orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisannya dengan baik dan mengarahkan lisannya untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa menurut Abu Lais Al-Iskandari adalah amalan itu terlihat pada hatinya. Di saat ia tidak mendendam pada seseorang, di saat dia memaafkan semua kesalahan orang lain, tidak menyimpan rasa iri, rasa dengki pada seorang hamba yang lain. Karena sesungguhnya rasa iri, rasa dengki itu tidak akan mendatangkan kebaikan pada seseorang, bahkan justru menyebabkan seseorang kehilangan amal solehnya. Karena Nabi SAW dalam hadisnya, innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatabah. Sungguhnya hasad atau iri dan dengki itu akan memakan amalan seseorang hamba sebagaimana api memakan kayu bakaran. Jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hati seseorang bisa terlihat apakah dia takwa pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena ketika hatinya masih menyimpan iri, dengki, maka itu akan menyebabkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Karena Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, satu-satunya dosa yang paling berat bagi seorang hamba adalah seseorang yang iri pada orang lain. Bahkan beliau menyebutkan, dengki, iri itu ibarat seseorang minum racun dan berharap orang yang diirikannya itu akan mati dengan racun tersebut. Siang malam dia berusaha memikirkan apa tipu daya yang harus ia jalankan pada orang yang diirinya, sementara orang yang diirinya lagi santai, bahkan mungkin dia tidur di peraduannya yang begitu empuknya. Ini hadirin yang berbahagia, yang kedua, sifat takut, ciri sifat takut yang ada pada manusia. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, adalah pada pendengarannya, pada pandangannya, pada pandangannya. Orang mukmin, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan. Bahkan pandangan itu adalah jendela dari hati manusia. Ketika seseorang menjaga pandangannya, maka Allah akan memberikan kemanisan iman pada seorang hamba.
Jadi bisa jadi kenapa kita tidak bisa terbangun sholat tahajud, kita tidak kesulitan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena pandangan kita. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, satu hari pernah hafalannya berantakan. Ketika itu beliau hanya melihat betis seseorang saat ia naik kereta. Apalagi kita sekarang nonton TV semua kelihatan, atau jalan saja ke pasar misalnya, semua bisa jadi banyak yang bisa yang terlihat oleh kita, bukan hanya betis, mungkin di atas dari betis yang terlihat saat kita keluar rumah kita. Nah, ketika seseorang menjaga pandangannya, berusaha untuk menjauhi pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, bisa terlihat pada perutnya. Pada saat ia menjaga dirinya dari memakan makanan yang haram. Dan puasa mengajarkan pada kita untuk takut pada itu semua. Kita jaga perut kita, karena sesungguhnya makanan yang masuk pada mulut kita, pada hati kita, pada diri kita, pada diri kita akan melahirkan daging yang dari hal-hal yang haram. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat yang paling pantas untuk itu hanyalah di dalam neraka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib ta'amaka yustajabu du'auka. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasul, doakan aku agar doaku senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjawab, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan rumah zakat yang berbahagia, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'asa aghbara rafi'an yadayhi ila sama' ya Rabbi ya Rabbi. Kata Nabi SAW, ada seseorang, Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'asa, rambutnya kusut masai, aghbara, badannya penuh dengan debu, rafi'an yadayhi ila sama', sambil mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Di sini hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan doa yang mustajab. Yang pertama, melakukan perjalanan. Ini diantara penyebab doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, badannya kusut masai, rambutnya kusut masai, badannya berdebu. Orang yang hina di sisi manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menginginkan seorang hamba terhinakan. Rafi'an yadaihi, yang keempat, mengangkat tangannya ke langit. Dan yang kelima, ia mengatakan, ia melakukan tawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, Tuhanku ya Tuhanku ya Tuhanku. Tapi sayang, 5 hal yang seharusnya menjadi penyebab doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ternyata ternodai dengan hal-hal yang haram. Nabi lanjutkan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram. Makannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dia dapat gizi dari haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang berbahagia, fungsinya kita menjaga perut kita dari barang-barang yang haram, dan seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala menjaga begitu luar biasa dari hal-hal yang haram. Dan kita bisa temukan cerita ini pada Imam Abdullah bin Mubarak. Bukan Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah seorang ulama besar. Satu hari beliau pergi haji. Setelah pergi haji, beliau ke Madinah. Sampai di Madinah,
beliau ziarah ke makam Nabi SAW, beliau sholat di Masjid Nabawi, kemudian timbul keinginannya untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la tasyuddur rihal illa li salasi masajid atau kama qala SAW. Perjalanan tidak boleh dipaksakan kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, pada saat ia hendak ke Masjidil Aqsa, ia pun membeli kurma untuk bekal dia. Pada saat dia membeli kurma, dia melihat ada sebutir kurma yang jatuh di bawah timbangan itu. Ia menyangka bahwa itu kurma dia. Akhirnya diangkat, dimasukkan ke dalam wadah dia. Pergilah dia ke Masjidil Aqsa. Pada saat di Masjidil Aqsa, pas di bawah kubah Masjidil Aqsa, dia ibadah, zikir. Karena kecapean dia tertidur. Pada saat tertidur, dia bermimpi melihat 2 orang malaikat. Salah satu malaikat mengatakan, siapakah dia? Kata malaikat satunya mengatakan, dia Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata malaikat yang satunya, apakah dia seorang yang doanya senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat satunya menjawab, dulu iya, tapi sekarang udah enggak lagi. Karena korma, ketika dia Madinah beli korma, dia melihat korma yang jatuh, dia menyangka itu korma dia, padahal itu bukan korma miliknya. Begitu begitu dia bermimpi, dia segera terbangun, kemudian ia berkemas dan pulang ke Madinah, berharap bahwa dia bisa bertemu dengan pemilik korma tadi, pedagang korma tadi. Ternyata ketika sampai ke tempat di Madinah, dia mencari pedagang tadi, dia tidak temukan. Tapi ia temukan ada laki-laki yang lain, anak muda yang berdagang. Akhirnya penasaran, ia bertanya pada pemuda tadi, wahai pemuda, manakah pedagang kurma itu? Kata pedagang kurma ini, itu bapak saya. Dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Akhirnya ia menceritakan kisahnya bahwa dulu pernah beli kurma sama bapaknya dan dia gak sengaja ngambil 1 butir kurma. Apa kata laki-laki tadi? Kalau aku sih gak masalah, aku ikhlasin, karena aku ahli waris dari bapakku. Tapi perlu Anda pikirkan, Anda sadari bahwa bapakku juga punya anak-anak yang lain. Anak yang lain itu juga punya hak atas kurma warisan bapakku. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri meminta alamat pada pemuda tadi untuk meminta diikhlaskan kurma yang 1 tadi. Akhirnya pergilah ia ke tempat-tempat saudara-saudaranya, minta diikhlaskan hanya untuk 1 kurma. Begitu sudah ikhlas, sudah selesai semua, ia kembali ke Masjid Nabawi, dia sholat, dan kembali setelah itu dia zikir. Dia tertidur, dan pada saat tertidur itu ia bermimpi kembali ketemu dengan 2 malaikat tadi. Akhirnya malaikat yang pertama tadi menanyakan, apakah ini Sufyan Ats-Tsauri yang doanya sudah tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala lagi? Kata malaikat yang satunya, enggak kok, sekarang sudah dikabulkan kembali doanya, karena dia sudah meminta korbannya diikhlaskan kepada ahli warisnya. Bisa kita lihat rekan-rekan sekalian yang berbahagia, betapa 1 butir kurma dampaknya begitu luar biasa. Apalagi kalau barang-barang yang haram yang biasa kita konsumsi, na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang beriman, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga makanannya dari hal-hal yang haram. Yang kelima, rekan-rekan sekalian, ciri orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala terlihat dari tangannya. Dia senantiasa menggunakan kedua tangannya untuk melakukan kebaikan, bukan untuk menzalimi manusia. Yang keenam, pada kakinya. Ia gunakan kakinya untuk melangkah kepada kebaikan, untuk melangkah pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan kakinya untuk mengantarkan pemiliknya kepada ibadah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, bisa terlihat pada ketaatannya.
Seorang yang semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda amalannya. Dan dia berusaha menambah dan menambah amal solehnya. Karena di antara sukanya Allah Subhanahu wa taala adalah saat seorang hamba mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sunnah. Ini rekan-rekan sekalian berbahagia, ciri pertama dari takwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia. Saat kita terlena, saat kita tertidur, Allah jaga kita. Bahkan kalau kita melihat di angkasa itu, betapa banyak batu-batu meteor yang harusnya bisa menimpa kita, tapi ternyata cintanya Allah, sayangnya pada Allah, Allah jaga kita itu. Pada saat kita masih tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak putus rezeki kita. Ketika kita bermaksiat pada Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pernah protes sama Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya jadi orang Islam. Kata beliau, dulu waktu saya pertama melakukan satu kemaksiatan, banyak sekali yang aku ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak timpakan. Yang pertama, kata beliau, waktu aku makan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, aku langsung diturunkan ke muka bumi. Kita bermaksiat, umat Islam bermaksiat, Allah masih tetap jaga, nggak pernah diusir dari kampung. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku bermaksiat, Allah lucuti pakaianku. Hingga Nabi Adam alaihissalam terpaksa menutup auratnya. Nah, dengan Siti Hawa menutup auratnya dengan daun-daun surga. Kita biasa saja. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga pisahkan aku dengan istriku. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jeddah. Kemudian dia mendekat dan ketemulah mereka di Arafah. Arafah itu dari kaum Arafah, ya'rifu, mengetahui, ngelihat gitu kan. Jadi ketika mereka saling mencari, kemudian menjenguk, oh kayaknya kenal tuh. Arafah, ya'rifu. Dari situlah Arafah, mengetahui, oh ternyata itu pasanganku, itu dulu rekan hidupku di surga. Ini yang harusnya kita pahami, betapa kurangnya kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, betapa kita Allah tetap menjaga kita, Allah tetap menyayangi kita. Ini yang harus kita lihat pertama kali. Yang kedua, hadirin rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita harus memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda orang itu jadi calon penghuni surga. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang pengen ketemu Allah, pengen jumpa Allah, Allah juga pengen ketemu dia. "Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang tidak pengen ketemu dengan Allah, Allah juga nggak pengen ketemu sama dia. Seorang sahabat kemudian bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, siapa sih yang pengen meninggal?" Kata Nabi SAW, bukan itu. Kalau yang dimaksud dengan Allah cinta pengen ketemu dengan Allah adalah saat diceritakan tentang surga, hatinya kangen, pengen masuk surga. Ketika diceritakan tentang neraka, dia takut, khawatir masuk neraka. Itulah bentuk cinta seorang hamba pada Allah. Dan Allah pun pengen berjumpa dengan dirinya. Jadi hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah seseorang yang pengen takut pada Allah, dia akan mencintai Allah, berusaha untuk memupuk rasa cintanya pada Allah. Karena di antara ciri seorang yang mencinta adalah dia takut kehilangan cintanya, dia takut kehilangan yang dia cintai. Jadi ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa memupuk dan memupuk cintanya. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, adalah dengan cara mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala punya azab. Jadi di dalam
Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menyebutkan manusia itu ibarat burung, ada dua sisi, ada ar-raja, yang kedua al-khauf. Burung itu punya dua sayap, dengan itu dia bisa terbang. Yang pertama apa? Ar-raja, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sayap kedua ada al-khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang al-khauf itu rekan-rekan sekalian, pada saat ia melakukan kemaksiatan, pada saat ia hidup, dia senantiasa majukan al-khaufnya, takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang takut pada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan dipenuhi rasa kekhawatiran, dihindarkan dari kemaksiatan. Itu rasa takut. Kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memuji seseorang pengembala, apakah ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang pengembala itu Umar bin Khattab satu hari melakukan perjalanan, pada saat itu bertemu dengan seorang pengembala, akhirnya dirayu pengembala itu. Wahai pengembala, aku pengen beli kambing ini, aku pengen lagi makan nih. Kata beliau, pengembala itu, ini kan punya tuan saya, bukan punya saya. Tuan saya hanya mengizinkan saya untuk ngasih air susu buat musafir yang lewat di sini. Mereka kehausan, aku diperbolehkan ngasih air susu. Adapun untuk menjual itu tidak ada wewenang bagiku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya udah, tipu aja, toh tuan kamu kan nggak tahu berapa jumlah kambing kamu, jual aja satu. Apa jawab pengembala itu? Fa aina Allah, di mana Allah? Begitu mendengar itu Umar bin Khattab tersentak, segera ia bertanya kepada pengembala tadi, di mana rumah tuannya. Akhirnya pergilah Umar bin Khattab pada tuan dari penggembala tadi, karena sesungguhnya ternyata penggembala itu hanyalah seorang budak. Begitu mengetahui itu, Umar bin Khattab segera menebusnya, kemudian memerdekakan sang budak. Begitu Umar bin Khattab bertemu dengan dia, Umar mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya kalimat fa'ainallah, ketakutanmu pada Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari perbudakan, dan aku berharap kalimat yang sama juga bisa membebaskanmu dari siksa api neraka. Inilah rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa gandengkan kalimat surga dengan neraka, kekafiran dan keimanan. Kita bisa lihat di dalam surat Ghafir, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat. Ini ingat nih, kita seringkali terlena dengan dua hal ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ketiganya, syadidil iqab. Allah itu punya azab yang pedih, punya azab yang dahsyat, yang luar biasa. Punya neraka itu panasnya 70 kali lebih panas dari api dunia, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita terlupa. Oleh karena itu rekan-rekan yang berbahagia, agar kita bisa merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa Allah punya azab yang pedih. Inilah rekan-rekan sekalian, rekan-rekan rumah zakat yang berbahagia, bahwa satu elemen dari 4 elemen takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana takutnya kita terhadap corona yang menyebabkan kita susah ke masjid, susah kemana-mana, takut ini takut yang tabi'i, takut yang wajar. Jadi seseorang takut tapi itu tidak menyebabkan ia lebih takut dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu takut yang beda, yang diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga lari dari Fir'aun. Al-Quran menyebutkan fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu pergi dari Mesir itu dalam kondisi takut dan mengendap-endap. Nabi Muhammad SAW juga seringkali takut pada musuhnya, bahkan mengajarkan kepada kita ketika kita punya musuh atau kita takut pada sesuatu, Nabi mengajarkan kita untuk doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan mereka itu, menjadikan engkau di tengkuk-tengkuk mereka.
Wa na'udzubika min syururihim, dan kami takut memohon perlindungan padamu dari keburukan mereka. Ini takut yang wajar. Kalau ada yang mengatakan di zaman Nabi, zaman sahabat kok nggak pakai nutup masjid, nggak pakai melarang orang untuk sholat melakukan ibadah di masjid, kita perlu pahami bahwa zaman Nabi dengan zaman kita sekarang beda. Yang pertama, perjalanan kita jauh, beda dengan zaman Nabi, zaman sahabat. Dulu dari Mekah ke Palestina itu sebulan berangkat, sebulan balik. Kalau misalnya di Palestina wabah, dia jalan di tengah jalan tuh udah keburu mati kalau ada COVID. Nah sekarang ke Jakarta dari Palembang ke Surabaya hanya 1,5 jam. Kemarin saya main ke Lombok itu 1 jam lebih dikit. Bisa pergi bisa balik. Dan itu nggak ada yang tahu. Yang kedua, orang sekarang tuh jujurnya kurang. Kita temukan di dalam berita bahwa ada orang-orang yang positif COVID, positif menjalan di daerah yang red zone, zona merah, tapi ternyata mereka nggak mau ngaku. Padahal Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita untuk hati-hati. Dan yang ketiga, Nabi SAW menyuruh kita lari dari wabah. Fir minal majzumi kama tafirru minal asad. Kama qala SAW, larilah dari penyakit yang menular sebagaimana engkau lari pada singa. Lawang singa itu kalau sudah makan 1-2 orang selesai. Tapi kalau COVID ini satu bersin 5 orang di hadapannya, bisa jadi kelima-limanya kena. Kalaupun seandainya nggak kena, dia membawa sifat itu, membawa penyakit itu. Di Palembang ada seorang dokter yang sebulan di rumah sakit, namanya almarhum Dr. Usman. Beliau sakit, dirawat di rumah sakit, meninggal kena COVID. Padahal awalnya bukan penyakit COVID. Dari mana dia dapat? Mungkin dari dokter yang menjenguknya atau rekan dan koleganya yang datang untuk melihat kondisinya. Tapi rekan itu membawa penyakit. Inilah rekan-rekan sekalian, kalau takutnya masih dalam tahap yang wajar, yang tidak menghalangi atau melebihi takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, itu takut yang masih dianggap wajar di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita, menjadikan kita, puasa kita menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk merasa diawasi Allah. Walaupun kita di kamar, walaupun kita sendiri, toh kita juga nggak berani membatalkan puasa kita. Hal-hal inilah muraqabatullah, merasa diawasi Allah, merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harus senantiasa ada pada diri kita bahkan setelah Ramadan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga di keesokan hari kita lanjut ke yang kedua, yaitu wal amalu bitanzil. Kita akhiri, rekan-rekan sekalian rumah zakat yang berbahagia, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.